Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi di channel Basilea @PA Basilea. Hari ini kita akan belajar kebenaran Alkitab yang kami beri judul 3 cara melayani yang menyenangkan dan terhormat. Saudara sekalian, di dalam melayani Tuhan terkadang kita pasti kemungkinan besar mengalami banyak gesekan, masalah, pertikaian mungkin dengan sesama rekan pelayan Tuhan yang lain. Tapi hari ini kita mau belajar sebenarnya bagaimana sih cara melayani yang Alkitab ajarkan kepada kita supaya pelayanan kita itu menyenangkan hati Tuhan dan supaya pelayanan kita itu tidak menjadi batu sandungan tapi menjadi berkat bagi rekan pelayanan kita yang lain. Kita baca dahulu dalam Roma 14 ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi ada cara pelayanan yang berkenan kepada Allah dan yang dihormati oleh manusia. Kalau saudara baca lebih dalam di rumah, saudara, dalam Roma pasal 14, silahkan dibaca, saudara akan menemui cara pelayanan yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita melalui pasal ini. Ya saudara, beberapa waktu yang lalu kami menonton di sebuah medsos, ada seorang yang influencer gitu, kami lupa dan mungkin kami tidak kenal, tapi banyak pengikutnya saudara. Dia bercerita bahwa sekarang dia sudah tidak aktif pelayanan di komunitasnya, entah gereja, entah persekutuan lain. Saudara, kami menonton itu, tetapi dia bercerita bahwa dia masih aktif membaca Alkitab, aktif berdoa, dan masih percaya kepada Tuhan Yesus. Cuma dia memang mengurangi dan bahkan tidak sama sekali terlibat dalam pelayanan. Nah, apakah hari-hari ini saudara sedang berpikir demikian? Jika saudara berpikir demikian, pelayanan kok tidak membuat kita semakin semakin positif ya. Misalnya saudara di komunitas saudara merasa pelayanan itu justru membebani saudara. Nah, mari kita belajar hari ini saudara, ada 3 cara pelayanan, ada 3 cara kita melayani Tuhan supaya pelayanan kita itu tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Nah, yang pertama saudara, di dalam Roma 14 ayat 13 dikatakan, karena itu janganlah kita saling menghakimi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jadi yang pertama, cara melayani kita haruslah cara melayani yang tidak saling menghakimi. Nah, saudara sekalian, menghakimi itu mudah. Ya, menghakimi itu mudah, tidak perlu kursus, tidak perlu belajar dalam menghakimi orang. Mudah dilakukan, tetapi hati-hati saudara, menghakimi itu mudah berubah menjadi sebuah fitnah, saudara. Karena ketika kita menghakimi orang, kita belum tentu tahu dengan baik apa yang terjadi. Kita tidak berada dalam kondisi orang itu. Sehingga tetapi kita mencoba menyimpulkan dengan cara kita, dengan kondisi kita. Padahal kita tidak mengalaminya. Jadi saudara, menghakimi itu akan mudah membawa kita dalam fitnah dan membawa kita di dalam dosa kesombongan. Ketika kita menghakimi orang lain, rekan pelayanan kita, atau pemimpin rohani kita, atau anak rohani kita, saudara, apakah kita berpikir kita lebih benar atau lebih suci dari dia? Nah, tentu keinginan kita kan tidak demikian, saudara. Tetapi secara tidak langsung dalam menghakimi, kita akan mudah terjatuh dalam dosa kesombongan. Jadi saudara, kalau kita ingin pelayanan kita terhormat dan pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan, maka saudara stop untuk saling menghakimi para pelayan Tuhan yang lain. Nah, yang kedua saudara, dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang kedua dalam melayani, cara yang kedua adalah berfokuslah pada kerajaan Allah. Sesungguhnya kita melayani
raja di atas segala raja. Kita melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, maka fokus kita seharusnya adalah kerajaan Allah, saudaraku. Jadi saudara, di sini dikatakan sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Jadi jangan sampai fokus pelayanan kita bergeser saudara dari melayani Tuhan beralih ke makanan dan minuman, beralih ke sesuatu yang bersifat jasmani, sesuatu yang bersifat dunia, saudaraku. Jadi akhir-akhir ini mari evaluasi motivasi kita. Seringkali konflik dalam pelayanan terjadi karena masing-masing berfokus pada kepentingannya sendiri, saudaraku. Tetapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita bisa evaluasi pelayanan kita, saudara. Kita bisa evaluasi hidup dan diri kita, saudara. Sudah berapa tahun, berapa lama kita mengikut dan melayani Tuhan. Tetapi saudara, adakah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita kita di dalam mengikut dan melayani Tuhan, saudara? Jika kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita kita tidak kita dapat atau tidak berubah, maka saudara, fokus kita salah, saudara. Jadi fokus dalam pelayanan saya dan saudara mesti kita evaluasi, kita ubah dari berfokus yang mungkin di luar kerajaan Allah menjadi fokus pada kerajaan Allah, saudaraku. Dan yang ketiga, Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kalau yang satu tadi tidak saling mengkritik, yang kedua berfokus pada kerajaan Allah, yang ketiga ini mari saling membangun, saudara. Cara melayani yang baik, yang berkenan di hadapan Allah dan dihormati manusia adalah cara melayani yang membangun mereka. Bukan mengkritik mereka, bukan menjatuhkan mereka, bukan menghakimi mereka, tapi mari kita saling membangun. Saling membangun dan juga saling tolong-menolong, ini salah satu hukum Kristus, saudara. Ini di dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan ketika kita saling bertolong-menolong, maka kita memenuhi hukum Kristus. Nah, saudara, melayani itu adalah suatu sikap hati yang banyak berkorban, saudara. Melayani, bukan dilayani. Jadi dalam melayani mari kita berikan yang terbaik. Apa yang bisa kita beri. Menolong orang lain, saudara. Membangun orang lain. Berfokus pada kerajaan Allah. Belajar kebenaran. Minta damai dan sejahtera Allah ada dalam hidup kita. Dalam komunitas kita. Dalam persekutuan dan gereja kita, saudara. Sehingga ketika kita belajar untuk melayani dengan 3 cara yang baik ini, yang Alkitab ajarkan, saudara, maka saya percaya pelayanan kita akan makin maju, makin berdampak, tidak jadi batu sandungan, tidak bertikai, saudara, tapi pelayanan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tolonglah rekan pelayananmu, bimbinglah anak rohanimu, dan dukunglah pemimpin rohanimu. Saudara, tidak ada pemimpin yang tidak dipilih Allah, saudara. Setiap pemimpin itu diizinkan Allah memimpin, saudara, untuk tujuan tertentu, saudara. Jadi mari kita dukung pemimpin kita, mari kita bimbing anak rohani kita, dan mari kita tolong rekan pelayanan kita. Ayo kita ubah cara melayani kita menjadi cara melayani yang Tuhan inginkan. Tidak saling mengkritik, tidak saling menghakimi, saudara. Berfokus pada kerajaan Allah dan saling membangun. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di channel kami berikutnya. God bless you.